Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita mengulang kembali tentang apa yang pernah saya share pada beberapa waktu yang lalu. Namun hari ini saya akan lebih mengedepankan tentang bagaimana cara mengantisipasi jamur atau bakteri-bakteri yang sifatnya merugikan terhadap tanaman kita, termasuk sesuatu yang kami lakukan kepada tanaman terong ini. Tanaman terong ini banyak yang jabri ya, banyak yang tanya, yang jabri, kemudian juga langsung tanya di situ, komen apa sih jenisnya gitu. Nah, itu berulang kali saya sampaikan bahwa jenis terong ini adalah jenis terong Euvita ya, dari panah merah. Kemudian berkaitan dengan cara mengantisipasi jamur atau bakteri-bakteri yang sifatnya merugikan kepada tanaman kita ini kami menggunakan fungisida, yaitu dua jenis. Yang satu fungisida juga itu umum, kita semua ngerti bahwa fungisida ini sangat sering sekali atau sangat umum sekali digunakan oleh banyak petani kita, yaitu antrakol ya, antrakol. Kemudian kapan memakainya? Memakainya tentu dari kecil dulu sampai sekarang. Oke. Dan cara penggunaannya tentu juga sudah umum. Kalau takaran pada umumnya, antrakol itu pada umumnya itu tangki atau cap yang kapasitasnya 15 liter kurang lebihnya. Di situ kita isi 10 sampai 30 cc lah kalau misalnya air, tapi karena dia berbentuk tepung maka kurang lebihnya antara setengah sendok sampai 3 sendok gitu ya. Tergantung kebutuhan dan kita lihat berapa besar tanaman kita, kuat atau belum, itu yang tahu kita semua. Nah, ini sangat sehat sekali, alhamdulillah, sambil manen. Ya, kami ulas kembali. Ini bukan fungisida lagi, tapi sedikit melenceng untuk membahas tapi ngasih kabar bahwa kebutuhan makronya juga sangat-sangat tercukupi. Kemudian mikronya juga tidak tertinggal. Nah, pupuk makro itu apa sih Bang gitu kan? Pupuk makro itu gini aja loh, gampang-gampangan, nggak usah kita sekolah, kita juga paham. Pupuk makro itu ya pupuk yang pokok itu, atau kebutuhan pokok bagi tanaman kita, itu pupuk makro. Berarti apa itu? Itu kalau jenis pupuk ya berarti nitrogen, fosfat, dan kalium gitu aja. Atau berada pada kemasan pupuk-pupuk tertentu, berarti dia NPK gitu aja. NPK tinggal nitrogennya berapa persen,
fosfatnya berapa persen, kaliumnya berapa persen, itu terserah kita mau cari yang berapa. Atau kita ngoplos sendiri, bisa, sangat bisa, sangat bisa. Justru yang lebih tepat sebenarnya kita ngoplos sendiri karena tahu kebutuhan yang berada pada lapangan kita. Itu pupuk makro. Mikro berarti ya pupuk tambahan. Apa itu jenisnya? Banyak sekali karena makanan tambahan sama dengan kita. Sebenarnya kita kalau makan sudah makan nasi, sayur, lalu udah pakai lauk, kan sudah cukup. Tanpa makan apapun kita nampaknya juga sudah sehat. Namun akan lebih menyehatkan lagi ketika ada buah-buahan, kemudian ada susu, kemudian ada madu, dan lain sebagainya. Kadang ya nemu gorengan barang ya, nemu camilan, hamburger malan camilannya ya tambah lemu gitu. Artinya apa? Di sini saya bicarakan seperti itu. Sesungguhnya pupuk pupuk makro ini pun juga tidak boleh ketinggalan. Dia wajib ada. Hara yang ada pada pupuk ini ya, pada makanan ini harus ada. Namun juga tidak kalah penting ketika pupuk mikronya itu juga kita gunakan. Oke, kita lanjut lagi. Sayang sedikit ini agak semok ini ya, agak semok, tapi nggak apa-apa, toh juga tidak mengurangi. Oke, luar biasa, ini super semua ini ya, masuk di grade A semua itu. Mbak Yuku. Oke. Kayaknya nggak ada buahnya kan. Ini memang sengaja dibikin seperti inilah supaya semua jadi super. Artinya apa? Gede ya. Buah tidak ada yang terlalu besar atau terlalu tua, bahkan kalau terlalu kecil juga nggak mungkin kita gede. Kalau terlalu kecil berarti kita kalah di tonase. Namun ketika terlalu besar, terkadang meskipun dia masih muda tapi juga terlalu besar, yang beli pun juga enggan. Makanya disetel seperti itu panenannya 2 hari sekali. Kalau nang video, kalau nang video HP kurang wet. Ya hatan, itu golek sing kenapa? Iki enten gara anune to. Tentang fungisida tadi ya. Kalau yang pertama tadi kita sampaikan bahwa antrakol itu adalah fungisida yang kami pakai salah satunya, dan yang kedua ini juga menurut kami bagian daripada pestisida yang dapat kami andalkan, yaitu Amistartop. Bagi para pelaku petani tentu juga sudah tidak asing dengan Amistartop ini. Amistartop ini adalah pestisida yang dia sudah diramu atau dirancang, diracik sedemikian rupa hingganya dia itu fungisida tapi juga insektisida gitu. Jadi dua jenis digabung menjadi satu kemasan gitu, 2 in 1. Nah, 2 in 1.
dan ramuannya juga menurut saya juga sangat-sangat luar biasa, artinya tepat untuk diberikan kepada tanaman apapun pada umur berapapun. Namun sekali lagi itu juga harus kita sesuaikan. Nah, ini contoh kecil ya, contoh kecil dari yang kena fusarium ada 2 batang. Nah, 2 batang. Tapi alhamdulillah dia juga sudah berhenti. Oke, kita kembali pada Amistartop tadi. Jadi Amistartop ini adalah 2 pestisida yang digabung pada satu kemasan atau satu produk, sehingga kita juga lebih simpel cara mengerjakannya. Beda dengan yang ketika kita menggunakan antrakol tadi ya. Beda kalau antrakol, tapi gini, mohon maaf, sesuatu yang sering dilakukan atau yang sering kami lakukan, bahwa kami ketika menyemprotkan atau mengaplikasikan pestisida itu biasanya juga tidak dengan sendiri-sendiri ya, tidak dengan sendiri-sendiri. Artinya ini waktunya fungisida ini sendiri, terus pestisida ini sendiri, nanti kalau kita butuh nyemprotkan akarisida kita juga sendiri. Itu enggak buang tenaga, buang waktu. Meskipun juga ada yang menyatakan bahwa ketika kita mengaplikasikan pestisida secara bersamaan dengan pestisida lain, seolah-olah di situ dinilai bahwa itu akan menjadikan sesuatu itu alkalis gitu. Tapi yang kami lakukan dari dulu nampaknya juga itu. Tapi alhamdulillah juga kami juga tidak pernah mengalami sesuatu yang istilahnya di luar kebiasaan yang kami lakukan itu gitu. Artinya kejadian di luar nalar gitu kayaknya enggak. Alhamdulillah. Jadi sejauh ini yang kami lakukan alhamdulillah baik-baik saja. Oke. Nah, itu genangan-genangan air atau kelembapan yang tidak terjaga karena ini musim penghujan, itu sesungguhnya hal yang memacu tumbuhnya jamur-jamur yang sifatnya juga merugikan bagi tanaman kita. Nah, ini kayak gini. Ini sesuatu yang tidak kita inginkan sebenarnya, tapi alhamdulillah juga masih dapat ditolerir ya, nggak apa-apa, aman saja, karena kita buang ini juga pakai tenaga, pakai waktu. Oke. Sempurna banget tidak, tapi alhamdulillah juga tergolong tanaman ini sehat gitu aja. Karena juga ini saya sampaikan lagi, ini